sehingga musuh panjenengan kaperbawan terhadap panjenengan. Otomatis musuh panjenengan menjauh dengan sendirinya dari panjenengan. Lintang-lintange wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengaruh daripada kodam harimau putih terhadap seseorang. Kodam harimau putih ini adalah termasuk kodam yang sangat diidam-idamkan oleh banyak orang. Dan kodam harimau putih ini juga sangat diburu oleh ahli-ahli supranatural agar mempunyai kodam harimau putih itu tadi. Jadi memang ini sangat diburu sebenarnya kodam harimau putih ini. Dan untuk mendapatkan kodam harimau putih itu bisa menggunakan berbagai cara. Ada yang dengan laku tirakat tertentu, itu ada. Kemudian ada yang dari pengisian, itu juga ada. Dan ada kodam harimau putih yang turunan daripada leluhur, itu juga ada. Kalau seseorang sudah mempunyai kodam harimau putih dan selalu didampingi oleh kodam harimau putih, itu ada pengaruh-pengaruh terhadap dirinya. Nah, pengaruh daripada kodam harimau putih terhadap seseorang ini ada yang sifatnya positif dan ada yang sifatnya negatif. Tetapi kebanyakan kalau dari leluhur itu positif. Tetapi kadang-kadang yang dari amalan ataupun pengisian ini ada yang sifatnya negatif. Terutama masalah emosi, masalah kontrol emosi ya. Biasanya orang yang mempunyai kodam harimau putih ini yang belum siap, artinya belum bisa mengontrol emosinya, ini cenderung lebih panasan orangnya, lebih gampang emosi. Tetapi kalau bagi yang jiwanya sudah matang, bisa mengontrol emosinya, itu akan bagus, akan mempunyai daya yang bagus. Pengaruh kodam harimau putih terhadap seseorang yang sifatnya positif ini banyak sekali. Yang pertama, kalau seseorang itu sudah didampingi kodam harimau putih, ini biasanya pengaruhnya adalah orang tersebut itu bisa merasakan getaran-getaran energi di luar dirinya. Getaran-getaran energi itu tadi, itu ada yang dirasakannya panas, ini juga ada. Kemudian ada yang getarannya itu dingin, itu juga ada. Kemudian bagi yang pemula, yang awal-awal itu seperti kesemutan, itu juga ada. Dan ada yang seperti kesetrum listrik, itu juga ada. Jadi waktu merasakan getaran-getaran energi itu semacam itu. Nah, ini tanda yang pertama atau pengaruhnya. Pengaruh yang pertama daripada kodam harimau putih terhadap seseorang. Kemudian pengaruh yang nomor dua yang ditimbulkan oleh kodam harimau putih terhadap diri seseorang, itu merasakan naik turunnya masalah emosi. Seperti yang saya katakan awal tadi, ini bagi yang belum bisa kontrol, ini cenderung emosinya labil, mudah naik turun, kadang-kadang panasan, sering marah.
Nah, ini kalau yang masih pemula biasanya atau awal-awal biasanya yang belum bisa mengontrol emosi. Nah, ini yang nomor 2, pengaruhnya semacam itu. Jadi orang yang didampingi oleh kodam harimau putih ini, bagi yang belum bisa kontrol, ini memang sensitif sekali orangnya. Kalau ada suara sedikit saja yang menyinggung perasaannya, ini gampang emosi, gampang marah. Nah, ini yang kurang bagus, makanya harus selalu kontrol. Lah, bagaimana cara mengontrolnya? Banyak cara. Yang utama, sering lakukan semedi. Dengan melakukan semedi ataupun meditasi atau menambah dzikir, ya, itu atau menambah energi panjenengan, ini nanti akan selaras dengan sendirinya. Dengan semedi, maka panjenengan juga menjadi lebih tenang, menjadi lebih sabar. Nah, ini untuk kontrol emosinya bisa panjenengan lakukan cara itu. Kemudian pengaruh yang nomor 3, ini biasanya seseorang yang didampingi oleh kodam harimau putih itu cenderung intuisinya lebih tajam, instingnya lebih peka. Kemudian mata batinnya itu lebih terbuka, sehingga bisa merasakan kehadiran daripada makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Dan kadang-kadang juga bisa masuk ke alam gaib ataupun bisa menembus alam gaib. Nah, ini pengaruh daripada kodam harimau putih. Kemudian pengaruh yang nomor 4 yang ditimbulkan oleh kodam harimau putih terhadap diri seseorang itu biasanya juga berpengaruh terhadap pola makan. Jadi pola makan seseorang yang didampingi oleh kodam harimau putih ini bisa berubah. Yang awalnya mungkin tidak suka daging, tanpa disadari itu biasanya lebih suka makanan yang sifatnya daging. Nah, ini juga perlu kontrol sebenarnya. Kalau panjenengan bisa kontrol, ya ini nanti akhirnya apa? Panjenengan juga bisa mengontrol emosi, kemudian panjenengan juga bisa mengontrol masalah pola makan, ya, yang awalnya memang tidak suka daging. Nah, kemudian setelah panjenengan didampingi oleh kodam harimau putih, secara tidak sadar panjenengan sering konsumsi daging, ini bisa kontrol kalau panjenengan sering melakukan meditasi ataupun semedi. Kalau bisa, harus sering puasa mutih. Nah, ini bagus, terutama puasa yang ninggal daging atau puasa yang ninggal nyawa, makanan bernyawa, ini akan lebih bagus. Nanti keselarasan energi panjenengan dengan energi kodam harimau putih akan semakin bagus. Kemudian pengaruh yang nomor 5 yang ditimbulkan oleh kodam harimau putih terhadap diri seseorang itu biasanya orang tersebut itu bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya kadang-kadang seseorang yang ada di sekitarnya itu tadi itu merasa sungkan, merasa segan, kemudian juga merasa hormat kepada orang yang didampingi oleh kodam harimau putih itu tadi. Nah, ini pengaruhnya semacam itu. Akhirnya apa? Itu berimbas terhadap jabatan panjenengan juga. Karena panjenengan dihormati, panjenengan disegani, nah biasanya panjenengan juga dijadikan pemimpin oleh mereka, sangat dipercaya oleh orang-orang yang ada di sekitar panjenengan. Nah, itu pengaruhnya semacam itu. Kemudian pengaruh yang nomor 6 bagi seseorang yang didampingi oleh kodam harimau putih, ini kalau mempunyai musuh atau ada orang lain ini yang memusuhi panjenengan, cenderung musuh panjenengan itu tadi akan menjauh dengan sendirinya. Ya, karena apa? Perbowo panjenengan itu tadi. Jadi panjenengan mempunyai perbowo yang besar, mempunyai perbowo yang tinggi, sehingga musuh panjenengan kaperbawan terhadap panjenengan. Otomatis musuh panjenengan menjauh dengan sendirinya
dari panjenengan. Nah, ini pengaruhnya kodam harimau putih. Kemudian yang nomor 7, pengaruh kodam harimau putih terhadap diri seseorang. Itu kalau seseorang tersebut yang didampingi oleh kodam harimau putih itu diserang energi negatif, entah itu sandat ataupun teluh ataupun guna-guna, ini biasanya bisa menangkal atau bisa menolaknya secara otomatis. Dan yang menangkal ini tadi adalah benteng daripada kodam itu tadi. Jadi kodam harimau putih ini juga bisa sebagai pagar gaib. Dan kalau seseorang yang berniat jahat itu kadang-kadang kalau energinya kecil, itu mau berniat jahat kepada panjenengan saja, itu biasanya terus mengurungkan niatnya. Nah, inilah pengaruh daripada kodam harimau putih yang mendampingi panjenengan. Bisa semacam itu. Kemudian pengaruh yang nomor 8 yang ditimbulkan oleh kodam harimau putih. Nah, ini yang bagi pemula atau bagi yang awal-awal memiliki kodam harimau putih. Ini biasanya juga masalah kontrol energi. Jadi energinya juga naik turun biasanya kalau masih awal, karena ini baru penyelarasan. Nah, untuk menyelaraskan itu bisa panjenengan lakukan hal-hal yang sifatnya baik, ya, membantu sesama makhluk. Nah, itu juga akan menyelaraskan energi panjenengan, sehingga apa? Energi daripada kodam harimau putih itu tadi itu tidak naik turun. Nah, jadi banyak cara ini sebenarnya untuk bisa mengontrol energi daripada kodam harimau putih ini. Biasanya kalau yang belum bisa ngontrol energi daripada kodam harimau putih, ini sangat berbahaya. Ini bisa membahayakan diri panjenengan sendiri dan juga bisa membahayakan diri orang lain. Karena apa? Biasanya panjenengan itu akhirnya merasa superior, merasa sombong, ya, merasa paling kuat. Nah, ini kalau tidak bisa kontrol masalah energinya semacam itu, artinya ini memang belum selaras betul. Nah, agar bisa selaras ya dengan energi daripada kodam harimau putih yang mendampingi panjenengan, cara yang paling bagus ya, kontrol emosi, kemudian banyak berbuat baik kepada orang lain. Nah, kemudian bisa dengan puasa, sering puasa mutih, sering puasa weton, sering meditasi. Nah, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, ini cara-cara yang ampuh untuk bisa menyelaraskan energi panjenengan dengan energi daripada kodam harimau putih pendamping panjenengan. Kemudian yang nomor 9, pengaruh yang ditimbulkan oleh kodam harimau putih. Ini biasanya orang yang didampinginya itu ya, hajat-hajatnya itu lebih makbul. Artinya hajat-hajatnya itu akan cepat terkabul. Nah, ini salah satu daripada pengaruh yang ditimbulkan kalau panjenengan mempunyai kodam pendamping harimau putih. Kemudian pengaruh yang nomor 10, panjenengan kalau didampingi oleh kodam harimau putih, ini lama-kelamaan diri panjenengan akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini secara spiritual dan juga secara jasmani. Jadi badan panjenengan juga semakin sehat, semakin kuat. Kemudian secara kerohanian, daya spiritual panjenengan juga akan semakin tinggi. Nah, itulah pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh kodam harimau putih. Demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan tinggalkan komentar panjenengan di kolom komentar. Matur sembah nuwun,
Wassalamualaikum warahmatullahi